saudara, seringkali kita banyak memakai kata berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil saja contoh, kalau kita mengirim WA, pada akhir kalimat-kalimat yang kita sampaikan, lalu kita tulis, Tuhan memberkati. GBU, YTM, itu seringkali kita mengirim SMS, kita menulis surat dan kita akhiri dengan salam, Tuhan memberkati. Bahkan waktu kita makan juga kita mengucapkan berkat. Ketika kita pun ada di sini juga kita mengucapkan berkat. Bahkan setiap hari kita selalu memakai berkat. Kita mau tidur, kita memohon berkat. Bangun memohon berkat. Kita pergi memohon berkat. Bekerja memohon berkat. Semuanya serba berkat. Berkat dan berkat. Memang berkat adalah kata yang paling banyak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin ketika kita juga tadi datang ke sini, pasti kita berangkat, Tuhan, saya mau pergi PA, tolong berkati. Apalagi tadi hujan, saya tidak tahu apa dua bapak ibu main amel tadi. Pasti kita mohon Tuhan memberi berkatnya supaya PA tidak terhalangi. Semuanya berkat, ya. Memang berkat itu baik, berkat itu positif. Oleh sebab itu kita selalu mengejar, kita selalu supaya kita mau diberkati karena memang sifatnya positif dan baik. Beda dengan kutuk, itu negatif. Makanya nanti kita selalu menghindar. Oh jangan itu terjadi. Oh lepaskan Tuhan. Oh jangan sampai ke keturunan dan lain sebagainya. Kita menjauhkan itu semua. Memang berkat sama kutuk itu sebenarnya beda-beda tipis saja sebenarnya. Ya, beda-beda tipis. Saya ambil saja contoh, misalnya makanan. Makanan Bapak Ahmad Jefan, makanan itu berkat atau kutuk? Ya, artinya makanan itu berkat. Tetapi kalau terlalu banyak makan yang enak-enak, oh ya ta'asufanika, nota ila nasa asam urat ita, ba itareta mane ba nuya ngandri megi pandrita. Lah ngana. Lah iki lah kuy. Lah bunginya masuk rumah sakit. No biar enggak bau baik ibu. Membengkak. Bahkan ada yang kolesterolnya tinggi, ada yang darah tinggi, bahkan ada yang mati, meninggal dunia. Langsung punya anak, ayo ya Yufani kembali. Memang makanan itu berkat, tetapi juga kutuk ketika kita tidak menggunakannya sesuai dengan porsinya. Ya, beda-beda tipis. Ada seorang olahragawan Bapak Ibu. Dia ini awalnya hidupnya biasa saja. Tetapi ketika dia meraih sebuah kejuaraan dalam olahraga itu, lalu dia semakin populer dan juga terus berlatih dan tetap juara dan selalu ditawar, dan lambat laun dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan olahraga, dan lama-lama perhatiannya dengan keluarganya, dengan anak-anaknya mulai berkurang. Bahkan sampai-sampai pun ibadah-ibadah pun hampir tidak ada lagi. Arara
imane fo umumnya tafabali mana we te usap bala mana dedeng olahraga kutu atau berkat tetapi yang terjadi justru menjadi sebuah kehancuran. Kesukaran, berkat atau kutuk. Kita mengalami kesukaran. Ya mungkin bagi kita yang mengatakan ya itu kutuk. Ada juga yang mengatakan berkat. Tetapi lihat Yusuf dia dibuang oleh saudaranya. Dia dijual. Memang sangat menyakitkan waktu itu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Justru kesukaran yang ia hadapi mengangkatnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Maka kesukaran juga belum tentu kutuk. Dan justru itu sebuah berkat bagi Yesus. Lalu apa kata Alkitab berkat? Firman Tuhan yang barusan kita baca ini, bahwa ternyata berkat itu sesungguhnya adalah ada pada Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada bangsa Israel, terutama ini tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan tanah ini penuh dengan kesuburan. Diberkati oleh Tuhan, bahkan dikatakan di sini Tuhan sendirilah yang mengelola tanah itu. Luar biasa. Tuhan sendiri juga yang mengairi sehingga tidak pernah kekurangan kesuburan tanah itu. Artinya berkat itu adalah fokusnya ada pada Tuhan. Lalu berkat itu sangat tergantung sekali kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap berkat itu. Dikatakan, kalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang engkau dengarkan pada hari ini, jika engkau tidak beribadah kepada Allah lain, dan engkau akan kuberkati. Bahkan juga ternakmu akan mendapat makanan. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka walaupun misalnya tanah-tanah itu penuh dengan kesuburan, maka itu akan menjadi sebuah kutukan. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa berkat itu sangat tergantung sekali pada tanggung jawab kita. Berkat itu yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, kesuburan, bahkan hewan diberkati oleh Tuhan. Tetapi itu semuanya akan menjadi sebuah berkat apabila bangsa Israel benar-benar mereka bertanggung jawab pada berkat Tuhan itu sendiri. Maka berbicara tentang berkat itu, maka sesungguhnya adalah bagaimana kita bertanggung jawab pada apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Apabila kita mengabaikan Tuhan karena berkatnya itu, ingat, walaupun berkat itu baik sekali, walaupun tanah Kanaan itu sangat subur, itu tidak akan menjamin bahwa itu akan subur terus, tetapi bisa berubah menjadi hal yang lain apabila kita mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, maka kesimpulannya adalah berkat itu tergantung dari sikap dan tanggung jawab kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberi. Sekarang dari pihak kita,
Sekarang kita diminta bagaimana tanggung jawab kita. Waktu, berkat atau kutuk? Berkat. Tetapi apabila waktu itu kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, maka disebutkan dalam Alkitab, waspadalah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mengapa jahat? Karena orang mengisinya dengan kejahatan. Maka walaupun berkat itu adalah waktu itu adalah berkat, bisa berubah sebuah kutukan. Persekutuan kita hari ini, pada malam hari ini, berkat atau kutuk? Kita PA. Bagaimana Sari? Berkat atau kutuk? Berkat. Berkat apabila dalam setiap persekutuan kita ini diwarnai oleh kasih persaudaraan. Tetapi apabila kita bersekutu, tetapi hati kita dongkol, ada kebencian dengan sesama, semua katakan bahwa persekutuan ini tidak akan menjadi berkat bagi kita. Alkitab berkat atau kutuk? Sama Alfaro berkat. Alkitab itu berkat. Tapi kalau memang itu Alkitab itu berkat, mengapa orang tidak mau membacanya? Mengapa orang tidak mau lama-lama mendengarkan firman Tuhan? Mengapa orang tidak mau membacanya sampai tuntas bahkan setiap hari? Mengapa? Padahal kita mengatakan itu berkat. Ada banyak sekarang. Maka suramena na bobo baso ade abeli sapu ayah mungkin kata biarkan nama saya. Biarkan nama. Kata-kataku ya. Kalau memang berkat, kenapa? Ada apa dengan itu? Tetapi Alkitab ini bisa menjadi sebuah kutukan apabila Alkitab ini berada di tangan saksi-saksi Yehova yang banyak menyesatkan banyak orang. Bisa menjadi kutukan. Dan ini juga perlu kita waspada. Jadi Bapak Ibu, berkat itu juga sangat tergantung sekali pada tanggung jawab kita. Apa artinya? Saya mengatakan bahwa berkat itu bisa berubah. Berkat itu tidak selamanya akan menjadi milik kita. Dan itu akan sangat tergantung sekali pada tanggung jawab kita terhadap berkat itu. Berkat itu bisa lari. Berkat itu bisa tidak menghinggapi kita lagi. Dan itu juga sangat tergantung pada tanggung jawab kita. Juga terkait tentang penderitaan atau kutuk. Juga tidak selamanya kita akan diam dengan kutukan atau penderitaan. Tidak. Juga itu akan lari dari kita, penderitaan itu. Dan sangat tergantung juga pada kita. Sama seperti Yusuf tadi. Penderitaan bisa menjadi berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, talenta, bakat, kejeniusan seseorang itu berkat. Tetapi apabila kejeniusan itu disalahgunakan, itu bisa menjadi sebuah kutukan. Lihatlah bom bunuh diri itu bukan orang yang tidak pintar yang merakit-rakit senjata, itu bukan orang-orang bodoh, tapi mereka memanfaatkannya untuk merusak. Akhirnya kejeniusannya itu berkat itu bisa menjadi sebuah penderitaan bagi orang lain.
kematian Kristus, berkat atau kutuk? Itu Yesus mati. Itu karena kutukan loh. Dia menanggung kutukan. Tetapi menjadi berkat bagi kita. Dan memang ternyata bahwa kutukan dan berkat itu Bapak Ibu di dalam Kristus, dia telah menghapuskan. Dan benar apa yang dikatakan Alkitab, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berada di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dan semua kutukan-kutukan itu Yesus sudah tanggung. Yesus sudah melepaskan kita semuanya itu. Dan tidak ada kutukan. Kalaulah ada kita merasakan seperti kita terkutuk, itu bukan lagi dari pihak Tuhan. Itu dari pihak kita yang mungkin karena tanggung jawab kita belum kita tunaikan. Terletak pada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkat itu memang tidak ada yang abadi, dan juga kutuk tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan berubah. Dan oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, marilah kita mengambil tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi, sehingga berkat Tuhan itu tetap terpelihara di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita.